Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan juriat-juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, pengetahuan kepada seluruh kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun dimanapun berada, dan kepada seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang menuntut keberuntungan di dalam agama ini memperbaiki sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang agamanya Islam ini beriman kepada Allah taala dan menghendaki keberuntungan daripada Allah taala di dalam agama ini, hendaklah ia benar-benar bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal dan segala urusannya. Maka sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini terbahagi kepada dua macam. Yang pertama, menyangka Allah Subhanahu wa taala itu baik. Jadi orang tuh menyangka Allah taala itu baik karena menghitung melihat Allah taala itu memberi nikmat lawan inya dan banyak pemberian lawan inya. Nah, jadi orang tuh bersangka baik benar Allah taala itu baik inya lawan inya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu banyak memberikan nikmat lawan inya dan banyak pemberian lawan inya. Mulai kita dilahirkan, kita diberi mata untuk melihat, kita diberi telinga untuk mendengar, kita diberi muntung untuk berkata-kata, kita diberi akal untuk berpikir, dan sebagainya banyak pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Lalu itu dilihatnya bahwa itu adalah nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Lalu ia menganggap Allah Ta'ala itu baik lawan inya. Nah, inilah anggapan daripada orang-orang awam sebagai manusia yang awam. Jadi manusia yang awam yaitu bertanpa pikir. Yang kedua, menyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena memandang sifat Allah. Nah, Allah itu memiliki sifat yang terpuji dan Allah memiliki sifat yang maha besar. Lalu ia bersangka baik lawan Allah Ta'ala karena memandang sifat Allah yang dua tadi. Allah bersifat maha terpuji dan Allah bersifat maha besar. Inilah pekerjaan dan prasangka yang dimiliki oleh orang-orang arifin, orang-orang arif billah. Jadi para aulia itu bersangka baik sekalipun mereka diberikan Allah Ta'ala penyakit, diberikan musibah, tetap bersangka baik. Kenapa? Karena memandang bahwasanya Allah tadi memiliki sifat kebesaran dan sifat kepujian. Adapun orang awam kada, bila sudah dapat penyakit, dapat musibah lalu menyangka Tuhan itu kada baik. Lalu sangka buruk lawan Tuhan. Kenapa? Karenanya bersangka baik hanya sebatas karena ia mendapatkan nikmat, sebatas ia mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah Ta'ala. Bila sudah dapat musibah, kada baik lagi sangkanya Allah Ta'ala. Sangkaan itu dihubungkan pulang oleh mereka dengan tawakal dan mahabbah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi mereka itu bersangka kepada Allah Ta'ala dengan sangka baik, dengan disertai sifat tawakal mereka kepada Allah dan sifat mahabbah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah orang-orang arifin. Berkata Yahya bin Ma'az, sepaling kuat harap hambanya ialah kepada Tuhannya. Jadi seorang hamba ini yang paling kuat harapannya itu yaitu kepada Allah. Dan tidak lagi seorang hamba yang sebenarnya hamba itu berharap kepada selain Allah. Dan sepaling benar
sangkaan seorang hamba ialah kepada Allah. Nah, bersangkalah kepada Allah dan tidak bersangka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Anna inda zanni abdi bi fal yazun bima yasa." Aku di sisi sangka hambaku dengan aku, maka hendaklah ia menyangka aku apa yang dikehendakinya. Apa maksud daripada hadis qudsi ini? Apabila seseorang menyangka Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan baik, maka Allah akan berbuat baik kepada orang itu. Dan jika orang itu bersangka jahat kepada Allah, maka Allah taala pun mendatangkan kejahatan kepada orang itu. Nah, itulah sangkaan kita, hendaklah kita senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah pernah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang arif billah mengatakan keheran-heranan mereka melihat orang-orang awam berlari daripada Tuhan. Kenapa mereka berlari daripada Tuhan? Kata orang-orang arif billah. Mereka heran melihat kelakuan orang-orang awam yang berlari daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu tak bisa berlepas daripada Allah. Nah, orang itu lari daripada Allah taala, padahal orang itu sebenarnya kada bisa berlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut sesuatu nang dituntutnya sesuatu nang kada berkekalan dengan dia. Artinya lari daripada Allah, padahal inya kada kawan lepas daripada Allah. Nang dikejarnya apa? Sesuatu benda nang kada kekal besertainya, yaitu apa? Dunia. Nah, itulah manusia. Berlari dari Allah yang mereka sebenarnya tidak bisa lepas daripada Allah. Yang dikejar apa? Benda nang kada abadi, nang kada kekal, yaitu dunia. Itulah manusia. Maka orang yang demikian itu bukanlah buta matanya, melainkan buta mata hatinya. Nah, itulah manusia. Mereka terpengaruh dengan hawa nafsu mereka. Mereka menuruti daripada bujukan-bujukan nafsu mereka, hingga mereka tidak bisa lagi memikirkan akan kebenaran itu. Nah, sekiranya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita diberi ilmu, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga bisa mencapai ridha Allah dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.